ini Ibu akan menjelaskan lagi materi tentang kecepatan ya. Kita ulang lagi materi yang kemarin ya. Nah, Bu Fani ulang, kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Jika kita tulis rumusnya, jangan lupa ya, JKW ya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi kalau ditulis mencari jarak, berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jika kita ingin mencari kecepatan, kecepatannya ditutup. Jadi kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jika yang ditanya adalah waktu, berarti waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita langsung masuk ke soal ya. Di sini contohnya nomor 1. Jarak Tasikmalaya-Bandung ditempuh dengan sepeda motor yang berkecepatan 43 km per jam dalam waktu 180 menit. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut ya? Apabila ada soal cerita, jangan lupa kita menggunakan konsep 3B. Diketahui, di sini yang diketahui apa? Ya, diketahui jarak Tasikmalaya-Bandung ditempuh dengan sepeda motor dengan kecepatan. Jadi yang diketahui di sini kecepatan, berarti kecepatan sama dengan 43 km per jam dalam waktu, berarti W sama dengan 180 menit. Berapa kilometer jarak? Berapa kilometer jarak itu berarti yang ditanya. Ditanya jarak titik-titik kilometer, jangan lupa dijawab. Ya, masukkan rumusnya. Kalau mencari jarak sama dengan, jangan lupa ini ya, jarak kita tutup J-nya. Berarti kalau sejajar dia dikali. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Sebelum mengerjakan, kita lihat dulu satuannya. Kecepatannya di sini kilometer per jam. Yang ditanya jaraknya kilometer, berarti kilometernya sudah sama. Sedangkan waktunya di sini jam, ini menit. Berarti harus ada salah satu yang kita hapus. Untuk lebih mudahnya harus ada salah satu yang kita ganti ya. Untuk lebih mudahnya di sini jam. Kalau di kilometer lebih baik yang diganti adalah waktunya. Jadi waktunya kita rubah menjadi jam. Ya, menit dirubah menjadi jam. 1 menit, 1 jam adalah 60 menit. Menit ke jam naik. Kalau naik berarti dibagi. Berarti sama dengan 180-nya tetap. 1 jam adalah 60 menit, berarti dibagi 60. Jadinya jam. Pembagian jika ada nolnya tinggal kita coret. 1 0, 1 0. Jadi sisanya 18 dibagi 6 sama dengan 3 jam. Tinggal kita masukkan di rumus. Jarak sama dengan kecepatan. Kecepatannya adalah 43 km per jam. Kita masukkan angkanya 43 km per jam dikali waktunya adalah 3 jam. Jangan lupa ini di atas dan di bawah, berarti bisa dibagi. Sisanya 43 dikali 3 sama dengan 129 kilometer. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak kota A ke kota B 150 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 12, kapan mobil tersebut berangkat dari kota A? Seperti biasa ya, diketahui. Kita baca lagi, sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan
Berarti di sini kecepatan sama dengan 50 km per jam. Jarak kota A ke kota B 150 km. Di sini jarak sama dengan 150 km. Mobil tiba pada pukul 12. Berarti tiba. Tiba itu sama dengan sampai ya. Tiba atau sampai sama. Sama dengan pukul 12.00. Pertanyaannya, kapan mobil tersebut berangkat? Berarti yang ditanya adalah berangkat. Nah, dijawab. Ya, jadi berangkat itu rumusnya, berangkat itu sama dengan sampai atau tiba dikurangi waktu perjalanan atau lama perjalanan. Nah, di sini sampainya sudah ada, tetapi waktunya tidak ada. Waktu perjalanannya tidak ada, jadi kita cari dulu waktunya di sini. Ya, menggunakan yang ini ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Karena mencari waktu, waktunya ditutup berarti sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita masukkan angkanya. Jaraknya 150 km per kecepatannya 50 km per jam. Satuannya sudah sama. Berarti tinggal kita coret. Kilometernya dicoret, berarti sisanya pembagian ya, ada nolnya, lebih baik nolnya kita bagi dulu, sisanya 15 dibagi 5 sama dengan 3 jam. Berarti di sini berangkat sama dengan sampainya pukul 12, kita tulis 12.00 dikurangi waktunya 3 jam. Jadi 12 dikurang 3 jam sama dengan pukul 9.00. Ya, ini kalau mencari berangkat ya. Berarti kalau mencari sampai, mencari lama waktunya bisa kita balik ya. Kalau mencari sampai ini berarti sama dengan berangkat ditambah waktu ya. Kalau mencari waktu atau lama perjalanan, waktu atau lama perjalanan ya, lama perjalanan itu sama dengan sampai dikurangi berangkat ya. Nah, nanti kalau ada soal ternyata dibolak-balik bisa menggunakan rumus ini dan rumus yang ada di sini. Jangan lupa satuannya harus disamakan. Jika seandainya di sini kilometer, ternyata di sini yang dijadikan, yang ditanya adalah meter, berarti kilometernya harus kita rubah menjadi meter. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan materi hari ini. Nanti akan Bu Fani kirimkan soal untuk latihan di rumah ya melalui WA. Terima kasih, selamat belajar.